Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Untuk membahas pergerakan IHSG pada hari ini serta prospek pekan depan, kita telah terhubung dengan M. Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat sore, Pak Fatih. Selamat sore. Oke, Pak Fatih, kalau kita mencermati pergerakan indeks kita sepanjang hari ini bergerak di zona positif, lalu kemudian beberapa saat sebelum penutupan kemudian terkoreksi berada di zona merah. Sektor dan sentimen apa yang paling mempengaruhi pergerakan IHSG? Ya, kalau saya lihat sih di pengaruh kita kan memang sebenarnya belum terlalu bullish ya, kita belum terlalu bullish, di mana kita setelah penurunan cukup dalam ya di pertengahan Maret itu dari sekitar 6.300 kemudian turun ke 5.800 itu kan rebound, tapi reboundnya ini juga sifatnya masih jangka pendek gitu ya. Kita masih perlu menguji beberapa level ya, diantaranya di 6.100 sampai 6.150 yang itu adalah level-level yang tadinya menahan ya indeks kita beberapa minggu sebelumnya gitu. Dan memang kalau kita lihat kan market Eropa bukanya juga banyak merahnya ya, cenderung merahnya, Jerman kemudian FTSE gitu ya, jadi memang tekanan dari regional juga ada gitu ya. Oke, Pak Fatih, data terakhir di sesi 1 indeks kita tercatat bahwa sektor pertambangan melemah terdalam yaitu minus 0,90%, sementara sektor keuangan masih memimpin penguatan yang naik 0,86%. Pertambangan beratkan IHSG, apa faktor yang mempengaruhi pelemahan tambang sebetulnya? Ya, memang di global ya, komoditas logam maupun minyak itu lagi turun gitu ya. Barangkali sebelumnya kan ada sumbatan di perusahaan Suez ya yang kemudian sudah mulai terbuka kembali gitu ya. Jadi ini memang setelah sebelumnya terjadi kenaikan gitu, sekarang terjadi koreksi. Tapi sebenarnya kalau untuk harga minyak dunia itu sebenarnya sih memang kemarin itu di sekitar $70 itu memang harga tertinggi ya sejak 2019 ya, padahal ekonomi global kan juga belum membaik betul ya, jadi memang terasa agak mahal ya untuk kondisi ekonomi seperti ini, sehingga kita cenderung minyak ini kemudian turun, dan ini memang juga berpengaruh juga di komoditas-komoditas lain gitu ya. Oke, Pak Fatih, juga dengan pengaruh holding baterai dan juga harga komoditas, ini seperti apa kemudian rekomendasi saham tambang dari Anda? Ya, sorry. Halo, Oke, Pak Fatih, seperti ini, juga dengan pengaruh holding baterai dan juga harga komoditas, bagaimana kemudian rekomendasi saham Anda untuk saham tambang? Ya, tentunya untuk saham-saham tersebut kan ada dua faktor ya, jadi harga globalnya seperti nikel dan yang lain gitu ya, yang sekarang ini sedang turun cukup drastis ya, dari misalnya nikel itu sempat mencapai angka 19.600, tapi sekarang kan di 16.600 gitu ya, jadi hampir 30% turun gitu ya. Jadi kalaupun ada kenaikan mungkin masih agak sulit ya untuk kembali ke harga tertingginya. Memang kalau kita bikin rata-rata tahun lalu dengan tahun sekarang, paling tidak sampai dengan bulan ini, rata-rata harga komoditas itu masih cukup tinggi ya, itu satu faktor gitu ya. Harusnya sih cukup baik ya untuk kondisi harga-harga metal, tapi kemudian dikaitkan dengan rencana pabrik baterai ini, di mana
yang diharapkan kan nanti dana-dana itu dari SWF ya, lembaga yang baru dibentuk. Ya. Nah ini kan juga SWF-nya masih menunggu ya setelah pengurusnya sudah ditunjuk, tapi kan tentunya mereka harus mempersiapkan diri dulu tentang aturan-aturannya dan sebagainya. Memang sudah ada komitmen-komitmen dari beberapa negara untuk masuk, tapi juga masih terus ditunggu ya detailnya seperti apa gitu. Baik, Pak Fatih, kemudian dengan kebijakan The Fed, seperti apa prediksi Anda soal BI rate? Ya, rate kita ini kan Sun gitu ya, Sun itu kan turun terus gitu ya. Jadi spread kita dengan jadi dia sempat dari awal tahun itu yang 10 tahun kita itu kan naik dan sekarang terkoreksi ya. Sedangkan spread antara bonds kita dengan US itu turun terus. Jadi memang kelihatannya untuk menurunkan suku bunga mungkin juga agak hati-hati ya BI seperti itu. Mungkin dia akan tetap, tapi kayaknya untuk dinaikkan kemungkinannya agak kecil ya, apalagi dengan kondisi ekonomi kita yang belum membaik ini. Pak Fatih, terakhir, bagaimana peluang penguatan untuk pekan depan bagi indeks kita? Ya, kalau saya melihat seperti tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa kita ini masih kondisinya sideways ya, masih terjadi konsolidasi gitu ya. Jadi kenaikan-kenaikan yang terjadi sekarang ini mungkin akan tertahan di 6.200 ya. Setelah itu jadi di awal-awal ini mungkin masih akan fluktuatif ya, antara 6.000 sampai dengan 6.200 gitu ya. Untuk ada satu pergerakan kuat ke atas atau turun mungkin masih perlu waktu ya, karena masih banyak juga hal-hal yang masih ditunggu ya, seperti ya misalnya BI rate dan kemudian ya berita-berita baik lainnya. Kalau sebelumnya kan laporan-laporan keuangan ini juga relatif sudah hampir semuanya keluar ya, jadi mungkin perlu sentimen baru ya untuk market kita. Oke, baik Pak M. Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market.